haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah Trans 7, Sabahul Khair, Sabahun Nur. Pagi yang ceria, pagi yang penuh semangat. Pemirsa, ciri-ciri orang yang kena gangguan bukan hanya kesurupan, bukan hanya mimpi buruk, bukan. Tapi ada hal-hal yang gak sesuai fitrah, yang gak normal. Contohnya, orang yang sesuai fitrah, normalnya, orang suka dengan yang bersih. Tapi orang yang kena gangguan justru sukanya dengan yang kotor. Orang yang sesuai fitrah, yang sehat, sukanya dengan yang wangi. Namun orang yang kena gangguan, sukanya yang bau-bau. Demikian juga, secara normal, secara fitrah, kita suka dengan cahaya matahari. Karena menyemangati pagi kita. Kemudian bermanfaat buat kesehatan tubuh, buat tanaman untuk memproduksi oksigen, yang nantinya buat kita juga. Namun, ada orang yang kena gangguan, malah nggak suka sama cahaya matahari. Nah, saksikan kisah berikut tentang orang yang berusaha sembuh, yang dia tidak suka dengan sinar matahari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pagi hari ini Ruqyah kembali hadir ke depan Anda untuk berbagi kisah seputar ikhtiar saudara-saudara kita dalam mencari kesembuhan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keindahan alam yang Allah ciptakan. Siang dan malam datang silih berganti, menghiasi alam semesta ini. Matahari dan bulan memiliki manfaat yang sangat penting bagi bumi. Energi panas yang dipancarkan matahari membuat suhu bumi tetap hangat. Energi matahari merupakan sumber energi penting bagi semua makhluk di bumi. Tidak dapat dibayangkan keadaan bumi tanpa adanya bulan dan matahari. Bumi akan diselimuti kegelapan dan kebekuan. Tak hanya itu, sinar matahari mengandung vitamin D yang berfungsi memperkuat tulang dan sendi-sendi, membakar kolesterol tubuh, membunuh bakteri, serta memperbaiki saluran-saluran pernafasan. Namun, apa jadinya jika ada orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari sinar matahari? Seperti yang dialami wanita asal kota Tanjung Sari, Lampung ini. Sejak beberapa tahun belakangan ini, Ningsih menderita penyakit aneh. Ia tak sanggup berada di bawah paparan cahaya matahari secara langsung. Tubuhnya mendadak lemah apabila terlalu lama berada di luar rumah. Sejak itu, ibu yang bernama Ningsih ini lebih sering mengurung diri di dalam rumah dan menutup seluruh pintu dan jendela rumah rapat-rapat agar sinar matahari tidak masuk ke rumahnya. Bapak kan satu kerja gitu, pulang-pulang nggak bisa jalan. Terus mama ini kaget gitulah, shock, ikut-ikutan ambruk gitu. Itu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa pergi-pergi jauh, panas-panas nggak bisa. Kalau tidur ya gelap-gelapan, makan ya sendirian gitu, nggak. Kalau rame-rame itu nggak seneng mama.
lambat laun, penyakitnya ini membuat Ningsih berubah menjadi sosok pemurung. Jadi murung, jadi emosionalan, cepat nangis gitu. Kalau ada saudaranya sini, nangis, cerita nangis, dikit-dikit nangis gitulah. Sedih lah melihat rombongannya, bukan pada kemana-mana, mau ngajak kemana-mana nggak bisa, anaknya nikah bikin rumah nggak bisa ngeliat gitu. Berbagai metode pengobatan telah ia jalani demi mencari kesembuhan, termasuk medis hingga terapi alternatif. Namun Ningsih tak sedikit pun mengalami kemajuan. Saya cuma pasrah sama yang kuasa. Sama terapi sudah. Terapinya kayak apa tuh Bos? Sebelumnya Pakai listrik itu, yang ditempel-tempelin. Hingga akhirnya ia diperkenalkan dengan metode pengobatan ruqyah syara'iyah. Ini adalah kali kedua ia menjalani terapi pengobatan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Penyakit yang diderita Ningsih rupanya lebih terindikasi penyakit akibat sihir, bukan karena medis. Lalu, bagaimanakah cara untuk melemahkan kekuatan sihir? Sebelum ruqyah dimulai, Ningsih lebih dulu didiagnosa oleh Ustadz Perdana Ahmad. Untuk mendeteksi letak gangguan, Ustadz membimbing Ningsih melakukan ruqyah mandiri dengan membacakan ayat-ayat ruqyah seperti surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiup. Ibu usapkan seluruh tubuh 3 kali. Usap kepala 3 kali. 1, 2, kepala dan ke mata juga. Mata digosok-gosok, mata digosok-gosok. Ya, digosok-gosok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Tiup. Tarik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dikeluarkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Wahai semua jin yang ada dalam tubuh ibu ini, atas nama Allah yang Maha Kuasa, atas nama Allah yang Maha Kuasa, saya perintahkan kalian semua untuk keluar dari dalam tubuhnya. Keluar semuanya. Keluar. La haula wala quwata illa billah. Ningsih semakin menunjukkan reaksi tak kala Ustadz membacakan surat Asy-Syu'ara ayat 46 sampai 48 ini. Ayat ini berisi seruan untuk melemahkan kekuatan bangsa jin dan para penyihir. Keluar melalui mulut. Sekali lagi, yang di dada, yang membuat dadanya nyeri. Dada dan rongga-rongga tubuh di antara tulang rusuk seringkali menjadi tempat bersemayamnya jin dalam tubuh manusia. Jin yang berada di dada biasanya masuk melalui pintu penyakit-penyakit hati seperti sedih dan murung berkepanjangan atau emosi. Siapa kamu? Hah? Mau keluar nggak kamu? Mau keluar nggak? Hah? Saya ingatkan kepada kamu. Lihat saya. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara yazuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Kala benteng-benteng pertahanannya dihancurkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, jin dalam tubuh Ningsih kian meronta-ronta. Mau bertobat nggak? Hah? Mau bertobat nggak? Atau mau saya siksa lagi? Ya? Mau dibakar terus kamu? Hah? Mau tobat nggak kamu? Hah? Mau tobat nggak? Ustadz kemudian membuat ramuan air ruqyah dengan mencampurkan air dengan garam, seraya membaca surat Al-Baqarah ayat 148. Allahumma inna narjaluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syurrihim
Allahumma anta adi wa anta nasiri bika ajlu wa bika aslu wa bika qatil. Allahumma inna ajaluka fi nuhurihim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah Akbar. Dudukkan. Istighfar. Minum kan, bismillah, minum. Bismillah. Allah Akbar. Bawa baca. Lolowahan. Sembelikan. Kuat. Bismillah. Kuat. Potong. Bismillah. Putarkan. Allahu Akbar. Berikutnya, Ustadz Perdana mencoba menerapkan terapi dengan metode memandikan pasien menggunakan air daun kapuk. Daun kapuk merupakan salah satu ramuan herbal yang berkhasiat meredam panas di dalam tubuh. Ningsih dibawa keluar oleh keluarganya untuk dibasuh air kapuk di bawah sinar matahari. Ningsih terlihat tidak nyaman tak kala tubuhnya terkena cahaya matahari. Ustadz mengajaknya beristighfar dan memohon kekuatan pada Allah Ta'ala. Ibu kesulitan. Astagfirullahaladzim. Zikir. Astagfirullahaladzim. Terus. Zikir istighfar. Pasti mampu. Allah. Istighfar. Setelah dibasuh dengan kondisi badan Ningsih pasca terapi air kapuk. Siram sumur tidak nyaman. Ibu pasti mampu untuk kena sinar matahari. Alhamdulillah, atas izin Allah, kondisi Ningsih telah mengalami kemajuan. Ia dapat keluar rumah dan kembali menikmati hangatnya sinar matahari. Pertama nyaman, alhamdulillah. Ibu semakin sehat. Setelah di rupiah ini, lihat matahari udah biasa, nggak kayak sebelumnya. Tadinya sebelum di rupiah, lihat matahari nggak kuat matanya. Mata kunang-kunang terus gemeter. Orang yang menjadi korban sihir tidak fisik yang diganggunya, juga ibadahnya. Hingga orang itu tak punya benteng untuk melawan makhluk gaib. Pasien yang bernama Lilis ini mengaku sulit menjalankan ibadahnya dengan baik dan khusyuk. Pasien Ustadz Sahal ini akhirnya diajak untuk menemui gurunya, Ustadz Khalid Basalamah di kawasan Condet, Jakarta Timur. Kebetulan bersama Ustadz Adam Amrullah. Selain ingin bersilaturahmi, Lilis ingin mendapat terapi ruqyah dari Ustadz Khalid. Seperti biasa, diagnosa lebih dulu dilakukan peruqyah untuk menggali persoalan yang diderita pasien. Kalau aku sih ngerasain di perut ya. Perut kadang sering mual kayak emah gitu. Terus di belakang punggung juga pada sakit. Pusing sih kadang juga gitu. Kalau untuk ngantuk lebih dominan, sering ngantuk setiap saat, apalagi kalau di kantor. Orang yang lalai berzikir kepada Allah dan menjalankan ibadahnya, maka dengan mudah dikuasai oleh setan dari kalangan bangsa jin. Lilis pernah mendapat serangan sihir, namun untuk melawannya, Lilis menempuh jalan yang sesat dengan meminta bantuan dukun. Apalagi sudah bertahun-tahun Lilis bersama suaminya merindukan kehadiran seorang anak yang diduga terhalang karena sihir. Ibadah kepada Allah. Supaya segera mendapat keturunan, pasangan suami istri ini sering menemui dukun yang mempraktekkan cara pengobatan yang sesat karena melakukan ritual membaca mantra yang sekilas diambil dari ayat suci Al-Quran. Karena ayat Al-Quran pun kalau dikurangi sehuruf atau ditambah sehuruf sudah cukup untuk digunakan sebagai alat sihir. Seperti misalnya wal asr, itu kalau wa al asr ada alif lam, kalau alif lamnya dihapus maka sudah cukup untuk digunakan sebagai alat sihir. Terlebih lagi kalau ditunggangin, dimasukin nama, bahasa daerah, maka dia sudah murni berubah dari Al-Quran menjadi alat-alat yang diniatkan oleh orang untuk mengerjakannya. Sebelum memulai sesi ruqyah,
Ustadz Adam mengajak Lilis dan Irwan untuk melakukan pertaubatan sehingga Allah meridhoi dan memberikan kemudahan serta kelancaran dalam melakukan proses ruqyah. Metode untuk membersihkan diri yang dikenal sebagai tazkiyatun nufus ini dilakukan untuk membuat kecil kekuatan jin zolim yang selama ini masuk melalui kesalahan manusia yang dilakukan secara sengaja maupun tidak selama dalam hidupnya. Setelah melakukan pertaubatan, Ustadz Adam meminta keduanya berpelukan untuk menunjukkan keharmonisan dan besarnya kasih sayang keduanya yang dapat membuat kekuatan sihir tafrik menjadi tidak berdaya. Sesaat setelah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Lilis pun bereaksi. Mual-mual sebagai salah satu ciri jin zolim mulai keluar dari tubuh Lilis. Ustadz Adam dan Ustadz Sahal pun mengajak bangsa jin untuk bertaubat dan keluar dari tubuh Lilis dan mengajak mereka untuk masuk Islam, kemudian tidak lagi mengganggu Lilis dan keluarganya. Untuk memastikan siapa yang menyihirnya, bisa dia menggunakan firasat dia sebagai orang yang beriman, karena ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan firasatul mu'min itu hak. Memang firasatul mu'min itu benar. Jadi kalau dia pekah dekat dengan Allah SWT atau dia sedang terzalimi, maka ada firasat yang kuat yang dia tahu siapa yang melakukannya. Ustadz Khalid pun meminta Irwan untuk memanggil jin yang dikirim oleh seseorang dengan cara memanggil nama orang yang diduga memerintahkan jin tersebut untuk mengganggu Lilis. Sebutan atau apa? Coba diulangi. Dengan izin Allah, saya minta terbatalkan. Allah. Sekali lagi. Masya Allah, benar saja. Setelah nama pengirim jin tersebut dipanggil, Lilis langsung bereaksi dengan mual-mual. Namun Lilis masih merasakan sakit di bagian sekitar perutnya. Kemudian Ustadz Khalid Basalamah pun meminta Irwan untuk memegang perut Lilis sambil dibantu oleh Ustadz Adam dan Ustadz Sahal. Hal ini dilakukan untuk menghancurkan jin yang terikat di dalam perut Lilis yang masuk melalui makanan yang telah dibacakan mantra-mantra sihir. Sambil disentuh perutnya oleh sang suami, Ustadz Adam dan Ustadz Sahal pun membacakan ayat suci Al-Quran penghancur ikatan sihir. Lilis pun mengakui, semasa mudanya ia pernah mengamalkan suatu amalan yang ia yakini dapat memberikan jodoh yang sesuai dengan keinginan. Salah satu hal yang menyebabkan gangguan Lilis yang dirasakan amat berat dan sulit untuk dikeluarkan adalah adanya kesesatan yang pernah dijalani oleh Lilis. Ustadz Adam pun mengajak Lilis untuk melakukan pertaubatan karena amalan-amalan sesat yang tidak sesuai dengan perintah Allah menjadi jalan masuknya setan untuk menguasai Lilis. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ibu? Sedih? Sedih? Jangan sedih ya. Putusin aja ya. Tinggalkan dia. Ya Allah, putuskanlah ya. Dengan sempurna ya. Antara saya dan makhluk-makhluk itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesaat setelah pertaubatan Lilis, jin dalam tubuhnya pun keluar melalui mulut. Alhamdulillah, gangguan yang dialami oleh Lilis berangsur-angsur mulai hilang dan sihir yang selama ini membelit tubuh Lilis, khususnya di bagian sekitar perut, sudah tidak dirasakan lagi. Udah jelas pasti menjalanin sesuai dengan sunnah dan rasulnya Allah. Itu aja sih, lebih baik lagi ke depannya. Melalui salah satu metode penyembuhan yang sesuai dengan anjuran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ruqyah syar'iyah, Lilis dan Irwan dapat menemukan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saatnya kembali ke jalan Allah, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, hadir di pengajian dan ustadz-ustadz yang benar dan memang menyampaikan tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Cirinya kelihatan. Setiap kali menyampaikan sebuah hukum pasti mengatakan Allah berfirman di surah ini, ayat ini, Rasulullah SAW bersabda di sini. Lakukan dan laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah Trans 7, kita butuh cahaya. Cahaya langit dan bumi adalah Allah, pemiliknya.
Kita butuh cahaya hidayah Allah untuk menjalani hari-hari kita. Kali ini saya akan mengajak Anda meruqyah diri kita menggunakan surat An-Nur ayat 35. Ya, tempelkan tangan Anda di bagian tubuh Anda yang sakit atau boleh di dada Anda. Karena saya ingin Allah memberikan kita semua hidayah dan taufiknya, mengusir gundah gulana, galau-galaunya, sedih-sedihnya diusir oleh Allah dengan surat An-Nur ayat 35. Siap? Tempelkan tangannya di dada. Dengarkan bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqad min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarkiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu naru nurun ala nur nurun ala nur nurun ala nur syai'in alim. Semoga Allah memberkahi kita semua. Semoga Allah melindungi kita semua, mengobati kita semua, dan mengisi dada kita, hati kita, keimanan kita dengan cahayanya, cahaya hidayah dan taufik Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.